kepada Bapak Rihadi Nugraha SHMH selaku Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang mana beliau akan menyampaikan materi ya dengan temanya adalah menjadi wirausaha muda berorientasi ekspor. Nah, kami berharap nantinya seluruh peserta dapat mengikuti sesi ini dengan baik dan aktif berdiskusi seperti itu. Kepada Bapak Rihadi Nugraha, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ibrahim Fatwa Wijaya, Direktur Perencanaan dan Kerjasama Internasionalisasi dan Reputasi dari Universitas 11 Maret. Kemudian juga Bapak Ibu pimpinan dari Universitas 11 Maret dan seluruh peserta sosialisasi yang berbahagia. Eh, Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita pada siang hari ini kita dapat berkumpul dan hadir dalam acara kegiatan sosialisasi program Kampus Planner yang memang digagas oleh Kementerian Perdagangan baru tahun ini, Pak Ibrahim. Jadi kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, ini pertama kali Pak buat kami berkesempatan untuk menyampaikan sosialisasi kepada seluruh mahasiswa yang sepertinya sangat berminat dengan program Kampus Planner ini. Karena kalau kalau kita kami mencoba merekap dari jumlah peserta yang tertarik atau didaftarkan oleh kampus UNS paling banyak Pak dibanding kampus yang lain. Jadi kami sangat Betul, Pak. berbangga dan kami sangat akan mensupport kegiatan terkait dengan kampus peran ini di UNS. Apalagi tadi Pak Ibrahim sampaikan Pak Mendak alumni UNS ya Pak ya. Jadi kami punya spirit yang sama lah dengan Pak Mendak. Intinya ingin wirausaha muda yang khususnya di kampus UNS ini bisa go global lah seperti itu. Jadi sedikit uh, pengantar Pak, memang program Kampus Planner ini diinisiasi oleh kami baru tahun ini dan kemarin kita launching di perbulan April kemarin dan tepatnya juga di UNS Pak. Memang yang sering disampaikan Pak Menteri harapannya adalah mahasiswa itu selepas mereka nanti lulus itu tidak menjadi sebagai pencari kerja, tapi harus bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi ini yang semangat yang disampaikan oleh Pak Menteri ini juga yang coba kami buat dalam suatu program Kampus Planner, di mana harapan kami dari kampus akan muncul wira-wirausaha baru yang tidak hanya mereka istilah mencari penghasilan, tapi juga bisa membuka lapangan usaha baru ya minimal untuk teman-temannya ataupun untuk lingkungannya. Baik, mungkin kita mulai slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan rekan-rekan, sedikit saya sampaikan bahwa kami di Kementerian Perdagangan mempunyai 3 program prioritas. Yang pertama adalah terkait dengan pengamanan pasar dalam negeri. Di sini peran Kementerian Perdagangan adalah bagaimana kita bisa menjaga stabilitas harga dan bahan kebutuhan pokok. Nah, ini yang mungkin menjadi sangat urgent untuk dikelola oleh Kementerian Perdagangan karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak ya terkait dengan stabilisasi harga. Kemudian juga terkait juga dengan program kita adalah untuk menjaga pasar uh, digital atau mungkin kita bisa kenal seperti di marketplace. Nah ini kemarin kami sudah mengeluarkan permendak baru terkait dengan e-commerce di mana semangatnya adalah kita melindungi para UMKM yang ingin berjualan di marketplace. Ini merupakan salah satu upaya kami di untuk pengamanan pasar dalam negeri. Kemudian program prioritas berikutnya adalah perluasan pasar ekspor. Nah, di sini peran Kementerian Perdagangan adalah membuka pasar baru, Pak, melalui melalui perjanjian-perjanjian yang kita coba bangun bersama negara asing, negara luar. Jadi di sini kita membuka pasar untuk produk-produk dalam negeri kita, termasuk nanti
yang terkait dengan UMKM. Selain juga kita juga menyampaikan melakukan terkait dengan penanganan sengketa dagang. Ini menurut kami yang menurut saat ini memang sangat urgent karena kita tahu bahwa eh, kebijakan yang kita ambil dalam melindungi pasar dalam negeri itu sedikit banyak pasti bersinggungan dengan kebijakan juga di negara lain. Makanya beberapa produk kita itu mengalami tuduhan dumping, subsidi. Nah, di sini peran kami di Kementerian Perdagangan adalah bagaimana kami mengamankan dan melindungi industri dalam negeri. Program prioritas berikutnya adalah yang terkait mungkin sangat erat dengan kita adalah terkait dengan dari lokal untuk global. Nah, ini memang harapannya uh, produk-produk UMKM yang dari dalam negeri nanti akan kita dorong untuk melakukan atau mengembangkan pasar ke luar negeri atau ekspor. Oke, selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu sedikit gambaran umum dari program Kementerian Perdagangan dari lokal untuk global, di mana di sini kami ada 4 klaster. Yang pertama adalah UMKM bisa ekspor. Di sini kami lebih banyak melakukan terkait dengan business matching antara pelaku UMKM dengan uh, bisnis atau dengan retail seperti itu. Dan lain juga di sini kami juga mendorong untuk uh, UMKM untuk bisa memenuhi beberapa standar-standar yang terkait dengan perdagangan dalam negeri seperti kayak halal, kemudian juga terkait dengan desain seperti itu yang itu memang menjadi fokus pengembangan dari UMKM bisa ekspor. Kemudian yang berikutnya klaster 2 terkait dengan desa bisa ekspor di mana kami juga di Kementerian Perdagangan bersama dengan Kementerian Desa bersama-sama untuk melakukan identifikasi terhadap desa-desa yang memang sudah siap ekspor. Bagi informasi, sampai dengan September 2025 kemarin, sudah ada 741 desa yang sudah siap ekspor dan 1.616 desa yang saat ini dalam pendampingan untuk melakukan penguatan kapasitas untuk menuju ekspor. Selain itu, di klaster 3 terkait dengan kemitraan UMKM, di sini kami juga bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha dengan berbagai mitra strategis terkait dengan penjualan pasarnya maupun perluasan akses pemasaran. Jadi kalau kita lihat di slide ini, kami sudah bekerja sama dengan beberapa uh, retail modern. Sebagai contoh, di sini kalau kita lihat memang ada beberapa produk kita yang sudah mulai dipasarkan di IKEA, kemudian juga di sini juga beberapa business matching yang kami lakukan dengan retail modern itu memang sudah bisa uh, mampu memasarkan produk-produk UMKM di retail modern. Sebagai contoh, misalnya kalau kita sering temukan produk UMKM di Alfamart, Indomart, itu memang uh, sudah bisa masuk produk UMKM. Dan ini sebenarnya yang ingin kita tawarkan juga di nanti di program Kampus Planner, di mana UMKM yang binaan dari kampus sebenarnya sama-sama juga mempunyai kesempatan untuk bisa memasarkan produknya di retail modern. Ada beberapa uh, retail modern seperti Alfa, kemudian Indomaret, kemudian juga Sarina, terus kemudian juga uh, KAI. Sekarang yang lagi mungkin bisa jadi Instagram apa Mendak ya. Jadi memang ada beberapa produk UMKM kita yang sudah mulai dipasarkan di kereta api di Resto KAI. Nah, ini sama juga ini semua produk yang binaan kami di Kemendak dan harapannya nanti dari program Kampus Planner ini memang ada beberapa produk makanan yang memang bisa kita kerjasamakan dengan mitra-mitra strategis tersebut. Berikutnya ini yang terkait dengan kita adalah terkait dengan Kampus Planner. Di sini tadi saya sampaikan adalah kita ingin menumbuhkan wirausaha muda baru dengan
melakukan integrasi atau kerjasama dengan pihak kampus. Kami sadar, kami tahu beberapa kampus memang sudah mempunyai program inkubasi untuk wirausaha muda. Jadi di sini kami coba mengkolaborasikan beberapa kegiatan yang memang ada di Kementerian Perdagangan, eh, mungkin bisa digabungkan dengan program-program yang ada di kampus. Pada bulan April kemarin, kami sudah melaunching kegiatan ini dan sudah menandatangani kerjasama atau MOU dengan 19 eh, kampus. UNS salah satunya yang memang sudah bergabung dan saat ini sudah ada sekitar 12 kalau tidak salah 12 perguruan tinggi yang memang uh, berminat untuk ikut di kampus planner. Jadi ini sebenarnya sudah semakin besar program kampus planner ini. Nah, mungkin nanti kami coba sampaikan terkait dengan program-program kami. Harapannya dari yang kami tawarkan tersebut nanti bisa menambah motivasi dari teman-teman UMKM maupun wirausaha muda yang ada di kampus. Dan selanjutnya, nah ini mungkin tadi sudah sampaikan ya, sebenarnya kampus planner adalah program kewirausahaan Kementerian Perdagangan yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk menyetak wirausaha muda. Jadi uh, wirausaha muda mahasiswa itu tidak hanya inovatif, bersaing, dan juga berorientasi ekspor, di mana bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Selain itu juga kami juga ingin bekerja sama dengan kampus terkait dengan pembinaan dan pendampingan untuk wirausaha muda baru. Di sini kalau kita lihat sebenarnya lingkup kampus planner ini tidak hanya untuk mahasiswa sebenarnya, tapi kami juga mencoba menjaring alumni-alumni dari kampus, kemudian juga UMKM binaan dari perguruan tinggi, hingga kita bisa bersama-sama untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing produk, serta diharapkan endingnya adalah bagaimana kita bisa ekspor atau go global. Karena sebenarnya pasar di luar negeri untuk produk-produk kita sangat baik. Nanti kita coba jajaki beberapa hal terkait dengan pelatihan yang kita coba tawarkan kepada uh, rekan-rekan wirausaha, karena sangat menarik menurut kami karena kita bisa melihat prospek pasar di negara luar. Karena kami punya 40 43 perwakilan perdagangan di luar negeri, atas perdagangan dan ITPC di 33 negara. Ini sebenarnya merupakan suatu kesempatan buat Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk bisa mengetahui pasar kita di luar negeri, kesukaan terhadap produk apa yang bisa kita coba jual ke negara tersebut, dan juga yang pastinya adalah bagaimana kita bisa mengetahui regulasi-regulasi yang ada di negara tersebut. Jadi ini menurut saya uh, bisa sebagai modal untuk Bapak Ibu sekalian jika ingin mencoba untuk memasarkan produk ke luar negeri. Baik, selanjutnya. Oke, nah ini tujuan dan ruang lingkup, sekedar informasi saja bahwa tujuannya adalah untuk membentuk ekosistem kewirausahaan yang kuat dan berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi. Di sini kami coba melihat ada beberapa hal yang sebenarnya pas kalau kita lihat kita kaitkan dengan program kampus planner di kampus. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menciptakan suatu ekosistem kewirausahaan di perguruan tinggi. Kita tahu bahwa wirausaha muda mempunyai uh, ide-ide maupun inovasi yang sangat baik. Jadi kita coba jaring itu dalam suatu bentuk ekosistem kewirausahaan, karena saya yakin rekan-rekan mahasiswa yang generasi-generasi muda ini pasti masih fresh dalam dalam sisi bisnis maupun dalam ide-ide produk jualannya seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu peluang dan kita coba kolaborasikan dengan kampus. Selain itu juga kita juga meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan pendampingan. Di sini kami coba tawarkan beberapa pelatihan, nanti akan dijelaskan
sehingga bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua. Bahkan harapan kami sebenarnya beberapa pelatihan yang kami coba tawarkan ini bisa di matchingkan dengan kurikulum kampus sebenarnya. Jadi saat ini kami sedang menggodok sedang menggodok materi-materi pelatihan sebenarnya bisa diserap atau digunakan oleh kampus terkait dengan uh, pelajaran atau bidang usaha kewirausahaan. Kemudian berikutnya terkait dengan bagaimana kampus planner ini bisa menciptakan wirausaha muda baru yang inovatif, adaptif, dan siap bersaing di pasar internasional. Kemudian kita juga berharap nanti dengan kita join di kampus planner dan pasti akan ada diskusi lah dengan pelaku usaha, para profesional, sehingga nanti ke depannya akan bisa membangun jejaring kemitraan strategis. Dan nanti Bapak Ibu mempunyai kesempatan untuk berbicara langsung, bertanya langsung dengan para profesional dan asosiasi pelaku usaha biasa nanti akan membuka suatu jejaring komunikasi dengan para praktisi tersebut. Kemudian hal berikut adalah terkait dengan di sini kita bilang start connect ya. Tadi membangun jaringan kemitraan strategis untuk mendukung pertumbuhan startup berbasis potensi lokal. Nah, diharapkan dari berbagai output ini dan melalui terselenggaranya pelatihan dan inkubasi, uh, wirausaha kampus bisa mampu untuk menghasilkan startup inovatif dan kompetitif untuk menciptakan lapangan kerja baru serta membangun model kewirausahaan kampus yang berkelanjutan. Sebagai informasi Bapak Ibu, kapan ya? 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu kami baru melakukan pelepasan ekspor, di mana yang perusahaannya adalah UMKM binaan kampus. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin bisa cek Instagram namanya Ekspor Tani ya. Ekspor Tani dari IPB itu merupakan salah satu UMKM binaan kampus IPB di mana dia mampu berkembang dan menjadi eksportir. Dan sedikit informasi, PT Ekspor Tani ini tidak pure mereka mempunyai produk, tapi dia lebih lebih sebagai agregator. Nah, nanti materi terkait agregator ini akan kita pelajari. Jadi dia tidak mempunyai produk, tapi ekspor tadi dia mengumpulkan dari beberapa produsen atau petani untuk diekspor. Nah, hal ini mungkin nanti bisa bisa ditiru oleh rekan-rekan semua. Ternyata kalau misalnya kita mau berbisnis tidak harus kita mempunyai produk atau kita tidak mempunyai pabrik atau apa, tapi kita bisa berperan sebagai agregator. Nanti kita kita coba ada pelatihannya khusus terkait dengan agregator tersebut. Baik, selanjutnya ini hanya gambar aja Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan 19 kampus yang sudah melakukan MOU dan PKS dengan kami di Kementerian Perdagangan uh, tersebar sampai mulai dari Sumatera sampai dengan Bali dan Papua. Nah, kedepannya memang ada 12 perguruan tinggi lainnya yang memang saat ini sedang menjajaki untuk bergabung dengan kampus planner. Jadi menurut saya ini tepatan buat Bapak Ibu semua untuk bisa mengambil ilmu melalui pelatihan-pelatihan yang kita berikan, karena ini bersaingnya ya antar kampus nih, jadinya memang banyak banyak yang memang ternyata uh, banyak usaha muda kampus yang memang uh, mempunyai minat untuk tadi berusaha, mengembangkan bisnis, memulai bisnis, dan juga beberapa memang yang sudah siap dan sudah memang sudah berjalan, mereka ingin mencoba untuk melakukan ekspor ke luar negeri untuk mencoba pasar peluang maupun pasar yang baru. Kemudian berikutnya, ini informasi saja Bapak Ibu. Jadi kita sudah menandatangani PKS
antara Kementerian Perdagangan dan Kapus 11 Maret pada tanggal 2 April kemarin. Dan di sini memang kalau kita lihat dari ruang lingkupnya, yang pertama adalah terkait dengan pertukaran data dan informasi. Ini mungkin nanti teman-teman sekiranya ingin mendapatkan berbagai informasi terkait dengan uh, peraturan, kemudian juga peluang peluang produk yang bisa diekspor ke negara akreditasi, kemudian juga terkait dengan uh, perizinan-perizinan itu juga mungkin nanti bisa bisa kita masuk dalam lingkup kerjasama ini. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pengembangan produk. Di sini nanti teman-teman bisa mencoba atau bisa melihat terkait dengan pelatihan yang kami berikan. Di antaranya adalah terkait dengan desain produk. Jadi kalau misalnya Bapak rekan-rekan sudah mempunyai produk yang saat ini sudah diinisiatif, diinisiasi dan sudah ingin dipasarkan. Nah, di sini kami juga ada pelatihan terkait dengan desain produk. Jadi bisa berkonsultasi, bisa nanti ikut pelatihan dan berkonsultasi kira-kira kalau dengan desain produk yang sudah dibuat oleh rekan-rekan semua, apakah ini cukup menarikkah di pasar ataukah memang ini dari sisi peraturannya, karena kan kalau kita lihat terkait dengan penulisan penulisan komposisi produk maupun penulisan eh, penjelasan di produk memang ada aturannya sendiri. Nah, ini kita juga nanti akan belajar terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang lain terkait dengan peningkatan kapasitas wirausaha muda. Nanti di sini tadi kita coba lihat terkait dengan agregator muda. Jadi tidak hanya kita membuat produk, memproduksi produk, tapi juga kita bisa juga bagi agregator seperti itu. Kemudian yang lain ada terkait dengan perluasan akses pasar. Jadi di sini nanti salah satu materi kami adalah terkait dengan bagaimana kita mengetahui eh, peluang pasar produk sejenis kita di luar negeri, dan bahkan ada salah satu materi terkait dengan market intelligence. Jadi perwakilan perdagangan kami di luar negeri mempunyai tugas salah satu adalah melakukan pengamatan pasar. Jadi kita sebut market intelligence lah. Jadi mereka melihat uh, preferensi produk, kesukaan terhadap jenis produk di negara tersebut, termasuk juga peraturan negara pesaing itu nanti akan didiklatkan atau akan diberikan pelatihan sehingga kita dapat menetapkan suatu strategi terkait dengan pemasaran produk kita. Karena kan kita tahu bahwa untuk memasarkan produk ke luar negeri pasti kita harus punya strategi yang jitu lah, karena kita bersaing dengan negara-negara lain dan juga biasanya ada preferensi eh, apa ya, kalau kita bilang contoh lah, kalau di Eropa itu mereka tidak suka pedas-pedas. Nah, ini juga mungkin nanti kalau ada pangan olahan atau makanan yang ingin dipasarkan, oh mungkin kalau untuk negara Eropa mungkin kalau memang saat ini pedas mungkin bisa dikurangi atau seperti apa. Nah, hal-hal ini mungkin nanti rekan-rekan bisa bisa mendapatkan informasi dari teman-teman perwakilan perdagangan. Karena nanti teman-teman perwakilan perdagangan juga akan mengisi materi-materi pelatihan sehingga bisa langsung mendapatkan pemahaman terkait dengan pasar produk di negara tersebut. Kemudian yang lain adalah kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak. Ini mungkin nanti pengembangan dari ruang lingkup yang tadi sudah kita jelaskan di atas. Oke, next. Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita lihat dari PKS yang tadi di atas itu memang kalau kita bagi menjadi pilar pengembangan, sebenarnya kita bagi menjadi tiga, yaitu pengembangan produk, pengembangan pelaku usaha, dan pengembangan pasar. Ini adalah rincian-rincian kegiatan yang ini sebenarnya lebih kepada fokus untuk pelatihan kita sebenarnya Bapak Ibu. Jadi beberapa hal yang memang nanti akan dipelajari bersama oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya.
Nah, dari tiga hal tadi terkait dengan pengembangan produk, pengembangan pelaku usaha, dan pengembangan pasar, kami coba susun materi pelatihan. Jadi mungkin uh, yang Bapak Ibu memang dan rekan-rekan yang sudah isi di link kami, memang ada 15 jenis pelatihan yang nanti akan kita coba sampaikan. Di sini kami coba membagi menjadi tiga tingkatan, yaitu untuk tahap pemula, tahap penengah, dan tahap lanjutan. Jadi ada 15 pelatihan, kalau boleh saya sampaikan di sini, nanti saya jelaskan satu persatu. Untuk tahap pemula tadi terkait dengan pembinaan agregator digital muda, kemudian juga pembinaan pelaku usaha terkait perizinan berusaha berbasis resiko, pelatihan standarisasi pelabelan kualitas pangan olahan, dan pelatihan strategi komersial produk pangan olahan. Ini hal-hal yang mungkin rekan-rekan bisa pelajari tahap pemula. Kemudian tahap menengah terkait dengan pembinaan pelaku usaha penyelenggaraan pedagang melalui sistem elektronik dan penyelenggaraan sarana perantara di bidang perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, ini bagi wirausaha muda yang memang sudah punya produk dan ingin memasarkan di marketplace. Jadi sini ada apa disampaikan terkait hal-hal apa saja yang memang harus dipenuhi oleh rekan-rekan semua jika ingin coba memasarkan produk ke dalam marketplace. Kemudian juga terkait dengan pelatihan sosialisasi sertifikasi produk, karena kita mengenal bahwa sekarang ada halal, kemudian juga ada izin BPOM, bahkan kalau yang untuk uh, ekspor itu ada HACCP ya, HACCP, dan beberapa hal yang memang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor kita yang harus ada atau harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang memang ingin ekspor produk ke negara tersebut. Kemudian untuk tahap lanjutan terkait dengan kolaborasi kajian penyusunan market dan bisnis intelijen. Nah, ini tadi saya sampaikan terkait bagaimana kita bisa memetakan potensi produk-produk kita di luar negeri berdasarkan misalnya peraturan, terus preferensi produk, kemudian juga termasuk di dalamnya adalah untuk negara pesaing kita. Jadi di sini Bapak Ibu bisa sedikit banyak mengetahui pangsa pasar kita. Kemudian berikutnya terkait dengan edukasi waralaba wirausaha muda. Nah, ini untuk rekan-rekan yang memang sudah mempunyai produk dan ingin mengembangkan produknya melalui waralaba. Di sini kami juga coba memberikan pelatihan terkait bagaimana kiranya rekan-rekan ingin mengembangkan, ingin membuka waralaba. Karena kan kalau kita lihat sebenarnya potensi waralaba ini sangat besar ya. Karena sebenarnya dua sisi antara yang pengusaha waralaba sendiri juga dengan yang menggunakan waralaba. Jadi dua sisi memang sangat saling menguntungkan. Untuk itu uh, nanti rekan-rekan bisa 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 melihat uh, kiat-kiat apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan usaha kita. Kemudian yang berikutnya terkait dengan webinar strategi memasuki pasar ekspor, produk handicraft, tekstil, alas kaki, dan kulit. Ini spesifik memang khusus rekan-rekan yang memang produknya terkait dengan ini. Nanti kita akan diskusi dengan para pelaku usaha dan para perwakilan perdagangan juga mengenai peluang-peluang peluang-peluang pasar ekspor di negara tujuan ekspor. Kemudian berikutnya terkait dengan pelatihan wirausaha muda ekspor. Selanjutnya adalah terkait dengan sharing session bersama uh, programnya namanya Bersemi dengan perusahaan Persatuan Komastika Indonesia. Kemudian juga pendampingan pengembangan ekspor jasa, partisipasi promosi dagang, fasilitasi pengembangan produk dan kemasan pelaku usaha, dan yang terakhir adalah fasilitasi pengembangan produk dan kemasan pelaku usaha melalui DDC, Indonesia Design Development Center. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan di awal, bagaimana kita mencoba untuk mengemas produk kita menjadi lebih menarik lagi melalui IDDC. Jadi di sini uh, para profesional yang akan mendampingi kita dari IDDC ini memang ya praktisi yang memang sehari-hari berkecimpung di bidang kemasan atau produk seperti itu. Sehingga
kita bisa mendapatkan masukan yang baik terkait dengan misalnya produk kita, oh ini kurang menarik karena warnanya seragam atau jenis tidak ada yang eye-catching. Nah ini hal-hal kayak gini yang bisa nanti dapat masukan dari kegiatan ini. Oke, berikutnya. Nah ini Bapak Ibu tadi saya jelaskan secara umum. Nah ini terkait dengan penjelasan kegiatan untuk masing-masingnya sekaligus jadwalnya Bapak Ibu. Jadi nanti materi ini kami share ke Bapak Ibu. Jadi bisa bisa sekalian dilihat kira-kira eh, pelatihan mana yang akan Bapak Ibu ikuti, yang rekan-rekan ikuti. Jadi bisa melihat sendiri terkait dengan penjadwalannya. Harapannya memang eh, pelatihan kami ini tidak mengganggu tugas utama rekan-rekan semua ya sebagai mahasiswa. Nanti bisa bisa dilihat yang kira-kira bisa untuk diikuti seperti itu. Oke, mungkin yang pertama. Ini yang pertama terkait dengan pembinaan agregator digital muda. Di sini tadi saya sampaikan bahwa intinya kita adalah memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan informasi ekspor secara global. Dan ini nanti sifatnya eh, daring. Memang sebagian hampir semua kegiatan kita sifatnya daring. Jadi nanti lebih mudah untuk Bapak Ibu untuk bisa mengikuti berbagai pelatihan yang kami coba tawarkan. Sudah ada jadwalnya Bapak Ibu yang di merah-merahin. Mungkin nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan semua bisa uh, melihat ketersediaan jadwal dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk mengikuti pelatihan ini. Ini memang materi sama, ya betul ya, materi sama. Jadi nanti bisa salah satu sekiranya ada keluangan waktu bisa diikuti oleh Bapak Ibu semua. Kemudian berikutnya ini pembinaan pelaku usaha terkait perizinan berbasis resiko. Jadi secara umum di sini kita mencoba untuk mendorong wirausaha baru untuk memenuhi perizinan yang diperlukan, perizinan berusaha yang diperlukan. Jadi di sini kita akan mengajarkan terkait dengan bagaimana untuk mengurus dan memperoleh NIB, termasuk nanti dalamnya adalah bagaimana kita bisa memilih klasifikasi atau KBLI sesuai dengan kegiatan usahanya. Jadi sini akan diajarkan oleh apa mentor ya itu oke. Dari mentor yang mungkin dari teman-teman ASN di Kementerian Perdagangan juga terkait dengan bagaimana trik-trik atau mempersiapkan terkait dengan pengurusan NIB sesuai dengan KLBI-nya. Nah, ini juga sudah beberapa jadwal tanggal ya. Mungkin yang ini yang paling dekat nih, tanggal 2 Juli ya. Ini tanggal 2 Juli nih. Jadi mungkin nanti langkah awal bisa bisa dicoba karena ini sebenarnya terbuka untuk siapa saja, khususnya bagi wirausaha muda yang sudah memang memiliki usaha tapi belum memiliki NIB seperti itu. Jadi ini bisa sebagai langkah awal untuk mulai berusaha rekan-rekan semua. Jadi pemenuhan dari sisi uh, perizinannya ini tanggal 2 Juli. Kemudian berikutnya terkait dengan penyusunan kolaborasi penyusunan market atau bisnis intelijen tadi saya sampaikan. Jadi nanti kita lihat terkait dengan hasil analisis dari para perwakilan perdagangan kita terkait dengan pengembangan ekspor. Di sini kalau kita lihat eh, fokus produknya sudah ditetapkan ya terkait dengan produk organik. Mungkin teman-teman banyak yang terkait dengan misalnya herbal maupun kalau kemarin kita pelepasan ekspor terkait dengan pinang, kemudian juga gula kelapa, gula semut. Nah ini yang mungkin bisa bisa menjadi uh, acuan ya untuk terkait dengan produk ini. Kemudian juga ada furniture, alat kesehatan, suku cadang dan kendaraan bermotor. Cuma mungkin yang tiga terakhir mungkin tidak tidak begitu relate dengan teman-teman, tapi
karena pelatihan ini memang dibuka juga tidak hanya untuk teman-teman di kampus, mungkin juga akan diikuti oleh beberapa pelaku usaha yang memang bergerak di bidang tersebut. Di sini kita ya ini kerjasama lah dengan pihak Netherlands dan fokusnya memang untuk pasar Eropa. Jadi sebagai informasi maupun sebagai penambah wawasan bagi rekan-rekan semua, menurut kami ini sangat baik, apalagi kalau kita bicara sekarang di Eropa itu secara umum, Eropa itu sangat menggemari produk-produk organik. Jadi kita bisa bisa melihat kalau misalnya kita yakin bahwa beberapa daerah di kita memang unggul untuk produk organiknya. Jadi kita bisa melihat peluang-peluang pasar yang ada di Eropa secara umum. Baik, kemudian berikutnya adalah pelatihan standarisasi, pelabelan, dan kuantitas. Tiga batch, Pak. Satu batch. Satu, dua, tiga. Ini kuantitas pangan olahan. Nah, ini akan ada 3 batch atau tiga tahap ya, 3 angkatan. Tiga Ada, angkatan, betul. ada 3 angkatan. Ini dimulai bulan Juli, Agustus, September. Di sini yang tadi saya sampaikan bahwa eh, wirausaha muda, wirausaha baru itu bisa mengenai terkait dengan standarisasi perlabelan, kuantitas serta kemasan produk pangan olahan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi mungkin kalau saya lihat, saya sedikit menyampaikan kalau kita lihat dari pelaku usaha yang sudah didaftarkan oleh Universitas 11 Maret itu yang paling besar memang terkait dengan makanan dan minuman. Jadi ini menurut kami sangat relate untuk nanti sama-sama kita pelajari terkait dengan tadi standarisasi tadi perlabelan itu berarti ukuran tulisannya harus sesuai. Jadi nggak bisa tuh kita di kemasan produk kita nulis huruf yang kecil-kecil. Nah ini ada standar yang ternyata ini nanti karena merupakan suatu bagian dari bentuk perlindungan konsumen seperti itu. Kemudian juga selain itu juga terkait dengan sertifikasi halal. Nah ini juga akan kita pelajari bersama-sama terkait di pelatihan ini. Ini ada 3 batch ya, Bapak Ibu semua. Mungkin nanti secara detail teknisnya nanti kami informasikan ke Bapak Ibu. Karena ini kan kalau kita lihat sekali pelatihan itu membutuhkan waktu sekitar seminggu ya, 8 hari ya. Ya. 8 hari. Jadi nanti tadi kita minta ke teman-teman yang akan pengampu dari diklat ini, kita minta untuk di setiap form pendaftaran dijelaskan terkait dengan dikasih sedikit summary terkait dengan substansi pelatihannya seperti apa. Jadi nanti akan kalau misalnya Bapak Ibu tertarik, misalnya dalam seminggu ini apa saja yang kita pelajari gitu loh. Nah, memang nanti terkait waktu dan waktunya itu mungkin nanti akan disesuaikan dengan waktu dari kami di unit pengampunya seperti itu. Baik, berikutnya terkait dengan pelatihan strategi komersialisasi produk pangan olahan. Ini agak panjang waktunya Bapak Ibu, 3 bulan. Tapi tadi saya sudah konfirmasi dengan unit pengampu, ini tidak mengganggu dari kegiatan Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam proses 3 bulan ini sebenarnya banyak tahapan yang dilalui oleh Bapak Ibu yang memang mengikutinya. Sebagai informasi, mungkin untuk 2-3 hari pertama itu akan dijelaskan secara umum terkait dengan gambaran pelatihan ini. Nanti akan tidak selalu semuanya online, tapi nanti juga misalnya penjelasan, kemudian juga nanti ada, mohon maaf, kalau mahasiswa mungkin bisa lebih familiar dengan tugas mandiri seperti itu. Jadi nanti saya Bapak Ibu sudah punya ide ataupun sudah punya
apa eh, produk yang ingin dipasarkan melalui pelatihan ini nanti Bapak Ibu pertama bisa bisa melihat terkait dengan tadi satu mungkin perizinannya, kedua juga terkait dengan tugas mandirinya Bapak Ibu ya, terkait dengan kualitas, kemudian juga nanti terkait dengan sebentar pembuatan kemasannya. Jadi tugas mandi itu seperti itu Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu saya ingin menjual produk pangan olahan keripik misalnya. Nah keripik ini persyaratan apa aja sih? Satu mungkin dia harus pangan olahan yang lebih dari 7 hari. Nah ini ada lagi aturannya. Kemudian juga pengemasan seperti apa gitu loh. Untuk kemasan keripik ini gitu loh. Berarti kan dia harus vakum. Terus kemudian dari sisi apa kemasan produknya ada persyaratan. Jadi nanti Bapak Ibu diberikan waktu untuk tugas mandiri. Setelah itu nanti akan direview oleh para mentor seperti itu. Hingga nanti outputnya ya akhirnya diharapkan produk Bapak Ibu tersebut sudah bisa untuk dipasarkan. Jadi itu endingnya seperti itu. Jadi ini sebenarnya menarik, cuma memang waktunya agak panjang, tapi bolehlah untuk teman-teman yang memang ingin mencoba dari sisi ide, kemudian uh, membuat kemasan produk, kemudian juga terkait perizinan, dan akhirnya adalah nanti harapannya produk tersebut bisa langsung dipasarkan. Next time, tapi menurut saya karena ini sifatnya end-to-end proses, jadi sangat menarik untuk rekan-rekan bisa ikuti terkait dengan pelatihan ini. Kemudian selanjutnya ini edukasi waralaba wirausaha muda. Ini juga dalam waktu dekat Bapak Ibu tanggal 2 Juli tadi sama intinya kami coba menyampaikan terkait dengan peluang-peluang untuk melakukan waralaba terhadap produk Bapak Ibu semua dari sisi perizinannya, kemudian juga dari sisi aturannya, aturan waralaba itu sendiri. Jadi ini harapannya walaupun uh, rekan-rekan belum mempunyai produk yang untuk siap diedarkan, tapi sebagai uh, informasi tambahan maupun wawasan, ini sebenarnya sangat sangat menarik untuk bisa uh, diikuti karena harapannya mungkin kalau kita sudah memenuhi semua tahapan pelatihan, kan pastikan ada keinginan kita untuk lebih mengembangkan usaha kita gitu. Jadi tidak hanya kita sebagai yang memproduksi, menjual, tapi juga kalau memang sangat potensial itu bisa bisa di-share, diwaralabakan kepada pihak-pihak lain. Jadi ini sangat penting dan sangat menarik menurut saya untuk kita bisa ikuti bersama. Kemudian ini strategi memasuki pasar ekspor uh, sudah ada jadwalnya, tapi ini memang spesifik untuk tadi produk handicraft, tekstil, alas kaki dan kulit. Nah ini mungkin beberapa rekan-rekan yang memang produknya terkait dengan yang sampaikan tadi mungkin bisa bisa ikut mengikuti pelatihan ini sehingga nanti bisa dapat clue lah kira-kira uh, kalau produk kesukaan konsumen di negara akreditasi seperti apa, aturannya seperti apa dan uh, ya mungkin uh, terkait perizinan yang harus dipenuhi di negara akreditasi dan termasuk juga bagaimana kita bisa mencari peluang untuk mendapatkan buyer. Karena Bapak Ibu sekalian, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita ada 43 perwakilan perdagangan di luar negeri. Ini sebenarnya channel yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk menjual produk Bapak Ibu sekalian. Di beberapa UMKM maupun pelaku usaha yang memang saat ini banyak bermitra dengan para perwakilan kami di luar negeri awalnya mencari informasi ya melalui email, melalui telepon langsung kepada perwakilan perdagangan ini di luar negeri tersebut.
Nanti di situ para perwakilan perdagangan akan mencarikan buyer dan akan melakukan pitching dan business matching dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, sekiranya memang ingin berencana untuk memasuki pasar ekspor, peluangnya banyak. Kami di Kementerian Perdagangan siap membantu Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, beberapa, kalau dulu mungkin informasi, saya punya barang nih, saya mau jual ke Jepang misalnya. Tapi kita harus browsing kan, kita harus browsing, harus tahu, bahkan bayar kita harus cari sendiri. Tapi melalui perwakilan perdagangan, semua akan didampingi. Bahkan kalau bisa kita, saya mau jual satu produk misalnya, ini saya mau jual ke pasar Jepang. Pertama-tama kita lakukan pitching dengan produk. Kira-kira pandangan teman-teman produk itu apa terhadap produk kita? Oh, misalnya Jepang tidak suka yang eh, produk yang tadi misalnya warnanya kurang menarik, atau kalau Jepang kita bisa bilang suka preferensinya produk tuh yang apa, warna-warni, bergambar seperti anime. Nah, itu mungkin kalau bicara kita produk makan olahan juga kita harus menyesuaikan dengan selera pasar di Jepang. Seperti itu. Terus kemudian juga setelah pitching, setelah kita melakukan perbaikan, masukan dari produk, nanti akan dicarikan buyer. Nah, pada saat bertemu dengan buyer juga tidak dilepas Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak dilepas bertemu dengan buyer, tapi tetap didampingi oleh para perwakilan perdagangan kami di luar negeri. Jadi tidak usah khawatir, justru kami sangat bangga kalau misalnya memang produk UMKM kita itu bisa masuk ke pasar ekspor. Karena sebenarnya itu menjadi salah satu ikunya perwakilan perdagangan gitu terkait bagaimana memasarkan produk dalam negeri. Jadi memang mereka sangat bersemangat untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian seperti itu. Baik, berikutnya eh, sosialisasi sertifikasi produk. Nah, ini sama ya Bapak Ibu, ini terkait dengan sertifikasi. Jadi memang ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan semua ingin memasarkan produk baik dalam negeri maupun luar negeri. Tadi kita bicara terkait dengan halal, kemudian juga kita terkait dengan izin BPOM untuk produk-produk kosmetik dan makanan mungkin, dan juga apalagi kalau kita ingin masuk ke pasar ekspor tentu punya aturan tersendiri di pasar tersebut. Oke, berikutnya ini pelatihan wirausaha muda ekspor, ini lebih fokus kepada eh, para wirausaha yang memang sudah mempunyai produk dan mempunyai potensi untuk ekspor. Jadi di sini kita lihat mengenai beberapa aturan mengenai ekspor. Apa sih yang harus kita penuhi kalau misalnya kita ingin mengekspor barang. Kemudian juga di sini kita bisa melihat tadi terkait dengan uh, mengidentifikasi peluang dan menyusun strategi pengembangan pasar ekspor. Nah, ini sama juga akan didampingi oleh rekan-rekan perwadak terkait dengan pelatihan kewirausahaan muda ekspor ini. Bahkan beberapa narasumber akan diambil dari para eksportir yang memang sudah berpengalaman untuk melakukan ekspor keluar. Jadi beberapa berbagai produk. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bisa coba komunikasikan karena pasti beda-beda antara perizinan untuk masing-masing produk yang akan diekspor seperti itu. Berikutnya ini sharing session bersemi dan Perkosmi. Ini ada tiga kegiatan di bulan Agustus. Ini sebenarnya adalah kolaborasi antara kami di Kementerian Perdagangan dengan asosiasi produsen kosmetik. Jadi mungkin nanti mungkin rekan-rekan ada yang produknya saat ini terkait dengan eh, kosmetik, perawatan wajah maupun yang lainnya. Mungkin nanti ini bisa bisa menjadi apa istilahnya informasi tambahan karena nanti yang akan mengisi adalah beberapa brand yang lumayan terkenal. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan, bisa mengambil apa kisi-kisi atau bisa mengambil strategi-strategi bisnis apa yang saat ini sudah dilakukan oleh beberapa brand terkenal tersebut. Jadi
Ini sama cukup menarik, apalagi kalau memang produknya Bapak Ibu memang punya produk yang terkait dengan kosmetik, perawatan wajah dan tubuh. Nah ini ya menarik lah karena kita bisa melihat. Saya pernah ikut beberapa bulan yang lalu terkait ini dan justru sangat antusias nih, peserta sangat antusias, bertanya bermacam-macam gitu loh terkait hal apa izin BPOM, bagaimana mengurus izin BPOM seperti itu. Dan ini ya menarik sekali, ini menjanjikan sebenarnya untuk Bapak Ibu yang memang rekan-rekan yang memang punya produk terkait dengan kosmetik. Berikutnya agak banyak ya ini. Nah ini terkait pembinaan pelaku usaha PMSC dan PSP di bidang PMSC tadi yang saya sampaikan di awal. Ini terkait adalah bagaimana tadi wirausaha muda mahasiswa menjalankan usaha rintisan baru di produk dasar digital dan misalnya juga terkait dengan misalnya tadi untuk memasarkan di platform e-commerce seperti itu. Selanjutnya untuk pendampingan pengembangan ekspor jasa. Nah ini di sini kita lihat bahwa sebenarnya perdagangan itu tidak hanya barang atau produk, tapi ada juga jasa. Jadi di sini tanggal berapa nih? September ya. Nanti mungkin beberapa teman-teman uh, yang memang menyukai terkait dengan game dan animasi, game developer, ini nanti bisa ikut pelatihan ini. Saya yakin teman-teman anak muda lah ya, uh, sangat relate dengan beberapa uh, jasa ini, apa game dan animasi. Jadi ini sebenarnya juga ini merupakan salah satu potensi kita, salah satu potensi kita di sektor jasa karena kita tahu bahwa beberapa game kita sudah uh, go internasional dan beberapa animasi kita juga ternyata uh, disukai oleh negara luar. Jadi ini bisa bisa menjadi salah satu peluang juga sebenarnya peluang bisnis atau usaha bagi rekan-rekan mahasiswa. Berikutnya game ya, di Bandung pun bisa Pak. ya, jadi saya dapat tambah informasi tadi khususnya developer game dan animasi. Jadi nanti salah satu narasumbernya itu adalah memang game-game developer yang saat ini memang sudah eksis ya, seperti itu. Dan kemarin juga sebenarnya kami coba untuk mengundang beberapa eh kalau nggak salah Apple ya, Apple sudah kerjasama dengan kita ya. Pihak dari Apple juga mungkin nanti akan coba ikut ke dalam kegiatan tersebut sehingga kita bisa sama-sama melihat kalau misalnya kita mau bikin game-game di Apple yang memang itu eh, menjanjikan ya penjualannya itu bisa bisa kita dapat juga informasi seperti itu. Karena memang pihak Apple baru belum lama ini bekerja sama dengan Kemendak khususnya terkait tadi ekspor jasa dan memang mereka berminat untuk mengembangkan uh, peluang kerjasama di kampus Prener ini. Kemarin memang ada beberapa kampus yang uh, berinteraksi langsung dengan pihak Apple dan harapannya memang ke depannya dari UNS bisa memanfaatkan peluang kerjasama dengan pihak Apple. Bahkan beberapa perusahaan game luar negeri akan coba mengisi untuk pada sesi pelatihan ini. Jadi kita bisa lihat nih apa sih? Saya nggak tahu tuh kalau Mobile Legends siapa tuh? Bang Bang apa? Bang Bang. Nah itu mungkin bisa ya. Oh itu yang baru Bang. Jadi mungkin bisa bisa melihat juga nih kalau misalnya kita uh,
berminat terkait dengan game maupun terkait dengan animasi, mungkin kita bisa bisa sama-sama mengambil ilmu. Menurut saya ini menarik lah kalau untuk rekan-rekan di kampus seperti itu. Oke, baik, selanjutnya partisipasi promosi dagang. Nah, ini Bapak Ibu, ini sebenarnya terakhir, oh, bukan ya? Oke, jadi ini sebenarnya kalau boleh saya sampaikan, ini adalah endingnya dari pelatihan kita. Mungkin nanti ada beberapa pelatih ini cuma naruhnya agak duluan ke depan. Jadi sebenarnya ini adalah ending dari pelatihan kita di mana kami akan mengikut sertakan berbagai produk-produk unggulan dari UMKM yang memang telah melalui proses kurasi dan tadi melalui ya IDDC kurasi maupun pendampingan dari IDDC untuk ikut dalam beberapa pameran. Bahkan di bulan Oktober 14 sampai 18 Oktober Kementerian Perdagangan itu mempunyai satu event pameran terbesar di Indonesia namanya Trade Expo Indonesia. Di mana pada Trade Expo Indonesia itu akan datang banyak buyer dari luar negeri karena memang kita meminta para perwakilan perdagangan di luar negeri untuk membawa buyer ke Indonesia. Nah, di sini salah satunya adalah uh, wirausaha muda hasil dari kampus planner akan ikut berpameran di TI. Jadi ini peluang dari rekan-rekan semua jika memang berminat dan memang mungkin mempunyai potensi untuk ekspor bisa langsung berpameran dan dilihat langsung oleh para buyer dari luar negeri. Eh tahun lalu ya, tahun lalu memang beberapa di TI tahun lalu beberapa UMKM kita yang memang melalui program Kementerian Perdagangan tapi bukan Kampus Planner itu mendapatkan kontrak dengan buyer dari asing. Tadi salah satu contohnya tadi ekspor tani dia mendapat dia ikut pameran di TI dan mendapatkan kontrak dagang dari beberapa negara. Jadi menurut saya ini peluang yang sangat baik jika memang rekan-rekan sudah mempunyai produk yang ingin untuk dipasarkan atau ingin mencoba diekspor ke luar negeri. Ini tanggal 14 sampai 18 Oktober. Selain itu juga mungkin ada beberapa pameran seperti kayak Inakraf, terus Jakarta Muslim Fashion Week, Panganusa itu juga nanti bisa kita chip in. Jadi produk-produk UMKM hasil kampus planner akan kita dorong untuk chip in ke beberapa pameran-pameran tersebut seperti itu. Kembali berikutnya tadi pengembangan produk dan kemasan pelaku usaha ya mungkin ini tadi yang saya sampaikan bagaimana kita meningkatkan kualitas dan desain produk pangan maupun non pangan terkait dengan produk inovasi pengolahan memenuhi standar dan sertifikasi seperti halal dan food OEM. Serta pengembangan kemasan ini tadi seperti yang sudah bolak-balik saya sampaikan Bapak Ibu semua. Jadi salah satunya adalah kalau kita jualan yang penting adalah kemasannya dulu nih karena itu yang memang menarik bagi konsumen. Berikutnya adalah pengembangan produk dan kemasan pelaku usaha melalui IDDC. Jadi tadi di sini kita coba menyelenggarakan business matching antara UMKM dengan retail modern, BUMN dan perhotelan. Jadi konsultasi langsung ini, Pak. ya, jadi ini terkait pengembangan produk dan kemasan pelaku usaha ini, emang untuk tanggalnya belum ditetapkan karena ini sifatnya kontinu, di mana misalnya berdasarkan salah satu contohnya tadi misalnya hasil yang pelatihan 3 bulan itu bisa juga nanti akan di-matchingkan dengan kegiatan seperti ini. Bahkan
terkait dengan bisnis matching dan pitching. Setiap bulan sudah kita lakukan Bapak Ibu, bukan setiap bulan, setiap hari dilakukan oleh para perdagangan di luar negeri pada UMKM, tapi memang bukan dari kampus Planner. Jadi sebenarnya sangat terbuka untuk terkait dengan pengembangan produk dan pemasaran pelaku usaha. Baik, mungkin itu Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, para wirausaha muda terkait dengan 15 program pelatihan yang kami coba tawarkan pada Bapak Ibu semua. Intinya ya daftar dulu gitu loh. Maksudnya kami mendorong Bapak Ibu coba untuk meregister. Tadi kan kita sudah sampaikan jadwal dan materi pelatihannya. Silakan dipelajari oleh Bapak Ibu semua, dan harapannya nanti Bapak Ibu bisa bergabung pada kegiatan kampus Planner ini. Jadi menurut saya sayang nih di UNS sudah cukup banyak ya. Total ada berapa ini? Risti, berapa ini UMKM? Iya dulu Pak. Hampir 100 lebih ya? Iya. Hampir 100 lebih Itu yang didaftarkan. yang didaftarkan ya, betul. Ada bisnis digital, budidaya, industri kreatif seni dan budaya, kemudian jasa pariwisata dan perdagangan, makanan minuman, manufaktur dan teknologi terapan. Jadi saya ada datanya ini, menurut saya tadi di awal saya sampaikan sampai saat ini yang bagus responnya UNS. Terima kasih banyak, dan saya harapkan juga nanti dari UNS ada UMKM yang bisa ikut berpartisipasi dalam TI, bahkan bisa upscaling bisnisnya menjadi eksportir. Mungkin demikian sedikit saya sampaikan, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ari Hadi Nugraha atas materinya yang sangat luar biasa ya, dan juga komplit sekali materi pelatihan yang akan diberikan dari Kementerian Perdagangan ya Bapak untuk mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia, khususnya juga di UNS sendiri ya. Tadi disebutkan pelatihan yang diberikan banyak sekali bidangnya, dari produk F&B, jasa, digital, game animasi gitu kan ya, hingga kosmetik dan juga kolaborasi dengan Apple dan berbagai stakeholder lainnya seperti itu. Oke, dari materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini, kami persilahkan kepada para peserta apabila ada materi yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, bisa raise hand ya, atau bisa dituliskan di kolom chat Zoom seperti itu rekan-rekan. Nah, tadi kan materi yang disampaikan komplit sekali ya, dan juga pelatihan yang diberikan sangat banyak sekali dengan berbagai sektor UMKM yang ada seperti itu. Silakan apabila ada rekan-rekan yang ingin didiskusikan atau kurang jelas terkait materi yang disampaikan, bisa raise hand atau dituliskan di kolom komentar. Wah, ini ada Bu Santi. Silakan monggo Bu Santi. Makasih Mbak Siska. Sugeng siang Pak Kabiro. Terima kasih atas pencerahannya. Ini ada beberapa, sebenarnya ini pesanan khusus dari Pak WR ini Pak Kabiro terkait dengan agregator. Jadi Pak WR kan tertarik untuk nanti ingin menyiapkan atau ingin agar dari mahasiswa UNS itu ada yang menjadi agregator. Nah, terkait tadi kan ada jadwal untuk pelatihan agregator juga. Apakah memungkinkan Pak Kabiro 3 itu nanti dilakukan secara luring di UNS nih Pak Kabiro? Baik Bu, saya mau bilang enggak juga nggak enak nih, Pak Mendak alumninya UNS. Jadi monggo Bu, kami terbuka Bu. Mungkin Yeah. nanti sekiranya Pak WR, Wakil Rektor, Yeah. ingin diadakan terkait dengan luring untuk kegiatan tersebut, kami siap fasilitasi Bu. Mungkin nanti Yeah. tanggalnya tanggal berapa bersurat ke kami biar nanti kami persiapkan, karena
menurut kami ya tadi sebenarnya kan yang menarik adalah pada saat kita mempunyai jiwa bisnis, jiwa usaha, Hmm. tapi kita tidak punya produk nih gitu. Itu kan Iya, sebenarnya cara kreatif kita untuk apa ya, cari cuan lah ya. iya Jadi, betul. ya menurut saya ini sangat menarik dan beberapa contoh memang kami lihat sendiri Bu, bagaimana tadi sudah saya sebut salah satu, kemudian juga kemarin kedepannya kita mau ada lagi dengan salah satu agregator juga dari binaan kampus Hmm. yang memang menurut saya kalau memang ini bisa dikembangkan oleh eh, kampus melalui inkubasi bisnisnya sangat menarik karena kita tahu banyak potensi-potensi produk yang memang ada eh, di sekeliling kita, Bu. Betul, Jadi Pak. memang sangat-sangat menarik. Bahkan kemarin kami ada pelepasan ekspor ke Amerika, Bu. Mohon izin. Tadi saya di Banyumas Iya. hari Jumat. hari Kamis. Kamis ya, Kamis. Hari Kamis yang lalu itu perusahaan besar dia mampu melakukan ekspor ke Amerika itu sekitar 30 ton Oh, rutin dan produknya gula gula kelapa ya. Model oke. sudah dibentuk seperti kayak gula semut dan memang Ya. pasarnya ada di Amerika dan Eropa, tapi dia hanya mempunyai lahan itu tidak terlalu luas, tapi justru mereka dia bisa apa istilahnya memanfaatkan potensi dari sekitar 10.000 petani sekitarnya, Bu. Jadi menurut saya ini Hmm. ya sangat sangat menarik sih kalau kita Ya. lihat dari Ya. dari salah satu model bisnis agregator yang saya juga yakin eh, tadi bisa kita lakukan bersama, Bu. Kalau misal Ya. Pak Wakil Rektor ingin, Bu, nanti kami coba koneksikan di internal. Siap. Terima kasih sekali Pak. Karena ini Pak WR3 kebetulan kemarin tuh sangat tertarik dengan yang agregator ini Pak. Dan kemarin juga wanti-wanti nanti kalau ketemu sama Kemenang minta tolong UNS minta 1 kali dah minimal dari agregator. Terima kasih Bapak. Nggih, matur Siap, suwun. Bu. Baik, Bu. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Santi. Kepada rekan-rekan semuanya silahkan apabila ada yang diskusikan bisa raise hand ya atau menuliskan di kolom komentar. Nah, mungkin apabila belum, mungkin dari saya ya Bapak ya. Nah, ini beberapa kali mahasiswa itu bertanya kepada kami itu seperti ini Bapak. Siap. Ini biasanya dari mahasiswa itu menilai ekspor itu hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang sudah besar seperti itu. Ya. Nah, kiranya apakah produk yang baru berkembang atau masih perlu adjustment seperti itu, apakah kiranya mempunyai peluang untuk ekspor? Nah, itu yang pertama, Bapak. Kemudian yang kedua, apakah ada produk produk tertentu atau sektor tertentu itu yang diprioritaskan Bapak saat ini untuk ekspor? Nah, kemudian untuk yang pertanyaan yang ketiga, biasanya juga mahasiswa kami ini mempunyai produk tapi jangkauan pasarnya itu masih lokal, Bapak, seperti itu. Nah, apakah kiranya ada cara sederhana untuk menentukan tujuan negara ekspor? Seperti itu. Terima kasih, Bapak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Siska. Mungkin juga ini rekan-rekan semua ya. Jadi kalau kita bicara apakah ada peluang UMKM pemula untuk ekspor, pasti ada, Bu. Makanya tadi saya sampaikan di awal kita punya program yang sifatnya end to end. Memang end to end itu belum sampai ekspor, Bu ya. Tapi minimal dia sudah punya produk, sudah punya perizinan, dan dia sudah mempunyai kemampuan untuk memasarkan produk dulu. Itu salah satu tahapan dulu karena tidak bisa tiba-tiba langsung ekspor. Karena kan eh, kita bisa lihat bahwa nanti UMKM ini kan juga harus punya kemampuan untuk produksi, Bu. Karena biasanya kalau kita bicara ekspor itu dari sisi kuantitas produk mungkin juga pasti Dipersyaratkan. harus dipersyaratkan. Nah, ini mungkin tahapannya seperti itu. Jadi, tapi menurut kami yang terpenting kita tidak perlu bicara ekspornya dulu. Itu mungkin nanti scaling upnya mungkin di agak agak panjang. Tapi minimal
kami coba mengencourage rekan-rekan mahasiswa yang memang saat ini mempunyai ide untuk melakukan bisnis atau ide untuk ber, ber, berusaha dengan coba memasarkan suatu produk. Kita step awalnya itu dulu Bu. Nanti kita coba konkretkan ide-ide mahasiswa tersebut ke dalam satu produk. Mungkin nanti kalau misalnya produk itu baik dan memang mempunyai potensi memiliki pasar untuk ekspor, tentu pasti kami di Kementerian Perdagangan akan mendorong untuk bisa dilakukan ekspor. Oke, baik. Nanti saya bacain yang ini Bu, ntar sebentar. ada yang tambah. Kemudian juga apakah ada produk tertentu yang ingin kita prioritaskan untuk ekspor? Sebenarnya kalau untuk jenis produk baru, produk tertentu tidak ada Bu. Jadi kita coba ingin menjaring variasi sebanyak mungkin variasi produk yang kita coba pasarkan. Tapi memang semua kan memang bergantung kepada pangsa pasarnya di negara tersebut. Jadi tidak apa-apa, misalnya, jadi kami tidak memilih-milih produk Bu. Misalnya kalau ada produk yang apa ya, bahkan kalung misalnya, apakah kalung itu bisa dipromot oleh Kemendak, aksesoris untuk diekspor? Bisa, selama kita melihat memang ada peluang untuk aksesoris atau handicraft yang bisa dipasarkan di luar negeri. Bahkan beberapa produk aksesoris kita memang ikut dipasarkan di beberapa pameran kita di luar negeri. Karena bermacam-macam produk pameran di luar negeri, ada yang terkait dengan furniture, handicraft juga ada, kemudian juga seafood, makanan laut, kemudian kopi juga tuh menurut kami juga pangsa yang bagus. Kemudian juga ini yang sifatnya skala kecil lah Bu ya, skala kecil menengah. Kemudian juga tadi kosmetik, karena kalau kita lihat tren di luar negeri itu kan apa yang sifatnya kosmetik organik itu sangat disukai. Ini merupakan satu peluang, jadi tidak ada batasan Bu untuk produk yang kita coba dorong untuk pasar ekspor. Jadi bisa macam-macam produk, tapi ya tetap kan di dalam proses pelatihan ini ada konsultasi, ada pendampingan. Nah, ini menurut saya hal-hal yang memang bisa digunakan oleh para mahasiswa untuk mencari informasi terkait dengan peluang pasar untuk produk-produk mereka tersebut. Cuan. Ya, tuh katanya yang penting cuan katanya. Kemudian apalagi Ya digital Pak. Oke. Ini mungkin saya sedikit tambahkan informasi Bapak Ibu ya. Jadi di tahun 2025 Kementerian Perdagangan telah melakukan kegiatan pitching dan bisnis matching untuk 1.200 UMKM dan mempunyai potensi transaksi 134,8 juta atau 2,2 triliun. Ya, ini capaian kami tahun 2025 dan informasi lainnya 70% dari nilai potensi perdagangan tersebut, dari tadi potensi 2,2 triliun tersebut menghasilkan transaksi sebesar 107,34 juta US dollar. Jadi dari potensi 134 yang sudah terrealisasi 107,34 juta US dollar. Dan 70% tersebut adalah UMKM yang baru pertama kali memasuki pasar ekspor. Jadi ini menurut kami tadi intinya kami coba terus mengajak
rekan-rekan mahasiswa wirausaha baru, sebenarnya peluang produk kita di luar negeri itu sebenarnya ada pasarnya, Bu. Tinggal bagaimana kita tadi mengemas produk kita supaya disukai oleh pasar luar negeri, terus kemudian juga produk kita memenuhi berbagai persyaratan perizinan maupun persyaratan kesehatan, nah kayak BPOM-nya di luar negeri lah untuk memasarkan produk kita. Jadi selama itu dipenuhi, sebenarnya peluang pasar kita pas aja, Bu, gitu loh. Punya 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 peluang untuk diekspor seperti itu. Seperti itu, Bu. Nah, mungkin yang ketiga terkait dengan kemampuan produk yang saat ini memang punya pasar lokal ya, Bu ya. Kan sebenarnya eh, banyak berbagai metode penjualan yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah pasar digital seperti itu. Kemudian juga bisa juga melalui pameran. Jadi sebenarnya banyak banyak cara untuk rekan-rekan UMKM maupun wirausaha muda yang ingin memasarkan produk. Jadi kalau ditanya shortcutnya apa? Ya kalau memang produk itu berkualitas baik dan berpotensi ekspor, ya kita ikutkan di pameran-pameran. Bahkan beberapa yang ya kita tidak tahu lah ya, buyer luar negeri seperti apa. Kadang-kadang juga mungkin di sini mereka awalnya ingin mencari produk-produk industri berat misalnya, tapi tiba-tiba mereka melihat kerajinan, melihat produk UMKM, justru mereka tertarik itu karena memang menurut mereka pasarnya bagus gitu loh. Seperti itu sih, Bu Siska. Oke, baik Bapak, terima kasih. Jadi untuk sektor prioritas ataupun usahanya tidak harus existing seperti itu ya Bapak, bahkan yang early pun masih asalkan mempunyai peluang itu sangat-sangat berpeluang gitu kan ya Bapak, nanti akan didampingi melalui pelatihan-pelatihan yang disediakan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan terakhir Bapak di kolom chat dari Zuhaida Sania. Ini terkait teknis pendaftaran. Apakah cukup mengisi informasi pribadi dan bisnis di spreadsheet yang tertera, atau masih ada tahapan yang perlu dilakukan kembali, Bapak, untuk teknis pendaftarannya? Kemudian ada pertanyaan kembali dari Kurniawan Arif Wibowo. Nah, ini pertanyaannya, seringkali buyer itu meminta sampel dalam jumlah yang cukup banyak, tetapi setelah sampel dikirimkan itu tidak terjadi kelanjutan kerjasama seperti itu. Bagaimana cara menyaring buyer yang benar-benar potensial sebelum mengeluarkan biaya untuk pengiriman sampel, serta apakah dari Kementerian Perdagangan itu memiliki database atau platform yang berisi buyer luar negeri yang telah terverifikasi? Seperti itu Bapak, pertanyaan dari Zuhaida Sania dan Kurniawan Arif. Silahkan Bapak. Ya, mungkin saya menjawab dari Bu Aida dulu ya. Jadi silakan Bapak Ibu rekan-rekan semua, silakan isi saja di link yang yang kita sudah sampaikan. Di situ nanti kan memang ada beberapa hal yang yang coba dipenuhi coba diisi oleh Bapak Ibu, sehingga nanti kita bisa ini akan menjadi database kami, dan nanti kami akan coba eh, bagi-bagi terkait dengan pelatihan yang akan diikuti. Tapi secara umum silakan disampaikan terkait dengan isian yang ada di Linktree. Informasi pribadi bisnis ya mungkin bisa, Bu, untuk terkait dengan apa, nanti bisa bisa kami matchkan, karena beberapa misalnya ada yang terkait dengan tadi pelatihan pangan olahan, mungkin nanti dari instansi pengampunya akan coba mensort terkait dengan misalnya pangan olahan seperti itu. Jadi mungkin ini salah satu cara cepat untuk melakukan klasifikasi maupun terkait dengan perekrutan uh, peserta pelatihan ini seperti itu. Silakan Ibu Bu Haida. Kemudian untuk Mas Kurniawan ya, ini sepertinya kalau saya lihat Mas Kurniawan ini sudah pernah potensi untuk ekspor ya. Jadi tadi saya sampaikan di awal Mas Kurniawan bahwa sebenarnya inilah peran dari perwakilan perdagangan kami. Sekiranya memang ada keraguan dari
dari Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang ingin ekspor, eh, silakan hubungi perwakilan perdagangan kami. Kalau nggak salah di websitenya Kemendak itu ada informasi terkait dengan bahkan nomor telepon ya, nomor telepon dan email dari perwadak di 33 negara itu. Jadi misalnya Mas Kurniawan nih dimintakan sampel misalnya dari negara apa dan ingin tahu ini sebenarnya bayarnya ada atau tidak sih. Jadi bisa memanfaatkan komunikasi dengan para perwakilan perdagangan. Bahkan tadi yang saya sampaikan di awal, kalau memang misalnya untuk mencari buyer pun, ya itu nanti teman-teman perwadak yang mencarikan, bahkan melakukan bisnis matching didampingi oleh perwadak. Ini menurut saya sangat efektif karena untuk mengantisipasi beberapa hal yang tadi sampaikan Mas Kurniawan. Karena begini, sama seperti kayak kita ingin mengekspor suatu produk, kita juga perlu keyakinan nih. Perlu keyakinan apakah buyer tersebut eksis ada dan bagaimana peluang usahanya, bisnisnya seperti apa. Nah ini nanti perwadak yang akan mencarikan informasi. Jadi perwadak itu dia carikan dari list buyer yang ada di negara tersebut karena perwakilan perdagangan itu dia selalu menerima inquiry dari pelaku usaha di luar negeri. Jadi inquiry itu kalau bisa bilang misalnya saya misalnya ada di Belanda, saya ingin mencari produk kopi di Indonesia. Saya akan minta nih perwakilan perdagangan kami yang ada di eh, Belanda, kita minta di Belanda, jadi kita minta tolong dong saya perlu apa namanya, saya ingin mencari kopi kopi dari Indonesia, tapi saya cuma tolong carikan perusahaan kopi yang bisa mengekspor. Nah, itu ada di database dari perwakilan perdagangan. Sama, jadi perwakilan pelaku usaha di luar negeri pun juga ingin mencari pelaku usaha juga. Mereka juga ingin yakin itu loh. Ini pelaku usaha di kita ini, eksportir kita ini, eksis nggak sih? Usahanya seperti apa? Jadi sama. Nah, itu dijebatani oleh produk seperti itu. Jadi yang kitanya yakin akan melakukan ekspor, bahwa bayarnya itu memang eksis dan ada, dan dia juga pasti tidak bisa kalau udah didampingi produk itu ya nggak main-main lah, mereka nggak main-main. Dan buyer pun yakin karena ada perwakilan pemerintah, which is perwadak yang mempertemukan dengan eksportir. Jadi sama-sama yakin nih dua pihak ini. Gitu. Jadi itulah salah satu peran dari perwakilan perdagangan Kementerian Negeri. Jadi untuk hal-hal tadi yang dikhawatirkan oleh Pak Kurniawan, mungkin ke depannya bisa bisa diminimalisir. Silakan dimanfaatkan uh, perwakilan perdagangan kami oleh rekan-rekan semua seperti itu. Dan juga ini kita bisa meminta buyer untuk menanggung biaya pengiriman sampel. Ya mungkin nanti biasanya tadi sampaikan kemudian yang pembisik saya ini dulu pernah di luar negeri, jadi sampaikan bahkan kita juga bisa minta fasilitasi untuk mereka yang menanggung biaya sampel. Nah, itu mungkin nanti mungkin peran perwadak nanti yang bisa dimanfaatkan. Karena dan satu lagi jangan khawatir misalnya rekan-rekan ingin jualan ke Jepang atau ingin jualan ke Spanyol, tapi nggak bisa bahasa Jepang, nggak bisa bahasa Spanyol. Di situ juga peran dari perwadak kami. Jadi menjembatani bukan dalam dari sisi tadi penyiapan penjualan produk, pencarian bayar juga untuk komunikasinya. Jadi email-email, komunikasi itu bisa difasilitasi oleh perwakilan perdagangan. Jadi tidak usah khawatir, rekan-rekan yang memang ingin melakukan ekspor bisa memanfaatkan perwakilan perdagangan kita yang ada di luar negeri seperti itu. Mungkin bisa dicek di website Kemendak ya, mungkin bisa ditayangkan. Nanti kami coba share ya, kalau untuk ininya. Oke, baik. Seperti itu ya. Tadi Ya, untuk silakan. Ya. ini Bapak.
Untuk dari pertanyaan Zuhaida tadi terkait pendaftaran bisa dicek kembali ya di link kemendak.ag/linktree-kampuspreneur seperti itu. Nanti bisa untuk dipilih program yang diminati seperti itu. Kemudian untuk tadi Pak Kurniawan Arif itu sudah dijawab ya oleh Pak Rihadi. Nah, nanti bisa untuk memanfaatkan bantuan dari perwakilan perdagangan. Nah, nanti untuk linknya bisa di-share juga di kolom chat Zoom seperti itu. Ya. Oke, baik. Nah, Mungkin tambahan Bu terkait dengan ini, terkait dengan pelatihan nanti rekan-rekan bisa pilih tidak hanya satu, bisa beberapa pelatihan yang memang diminati untuk sekaligus diisi di Linktree tersebut. Kira-kira pengen ikut 15-15-nya boleh, gitu. Persilakan. oke, baik. Nah, berarti tadi ya, rekan-rekan ya, di link tadi ada 15 pelatihan. Nah, nanti silakan dipilih yang mana yang diminati seperti itu. Nah, Bapak ini ada mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Bapak. Ini the last. Nah, tadi sudah bilang terakhir, tapi ternyata masih ada pertanyaan lagi. Ini dari Pak Muhammad Aziz Maulana. Nah, jadi dia melihat peluang besar di komoditas kacang mete Wonogiri. Nah, dari peluang itu, sebentar. Nah, beliau melihat ada peluang ekspor kacang mete di Wonogiri, tapi beliau itu masih melihatnya hanya sebatas peluang, belum sampai eksekusi untuk membangun model bisnis berbasis agregasi. Nah, pertanyaannya, posisi saya yang masih sebatas melihat peluang ini, belum punya modal dan juga belum punya jaringan buyer, dan hanya peran sebagai konsolidator petani, apakah model seperti ini realistis untuk dieksekusi? Dan dari mana titik mulai yang paling tepat menurut Kemendak untuk mahasiswa seperti Pak Muhammad Aziz seperti itu? Bagaimana Bapak? Ya, ya, baik Pak. Saya coba menjawab Pak Muhammad Aziz ya. Mungkin tadi yang sampaikan pertanyaan dari Pak Muhammad Aziz sangat baik ya. Justru ini yang kami coba dorong tadi yang semua permintaan dari Bapak Wakil Rektor ya, pengembangan terhadap agregator. Nah, ini sebenarnya kan eh, seperti agregator sebenarnya. Nah, justru itu mungkin nanti harapan kami Pak Muhammad Aziz bisa ikut pelatihan kami terkait dengan agregator. Nanti di situ bisa melihat nih, kira-kira langkah apa aja yang harus dilakukan. Karena kalau sini kan bicara belum punya modal tapi punya bisa melihat ada suatu peluang. Ini sebenarnya eh, bisa dilakukan Pak. Contoh misalnya, Bapak sudah punya database petani ya, bukan petani ya, Iya. ya. Nah, supplier kacang metenya misalnya. Terus Bapak ingin eh, menjual. Ya mungkin kalau Bapak sudah punya tadi data terkait dengan yang memproduksi kacang mete, bisa coba koordinasikan aja, coba komunikasi dengan perwadak kami. Potensi tadi kan sudah ada tuh potensi pasar ekspor di mana di negara mana saja. Nah itu kan bisa dilihat nanti ada perwadak kami nggak di negara tersebut. Dan coba komunikasi. Sebenarnya so far sih realistis ya, cuma mungkin nanti kalau terkait dengan pendanaan ini mungkin nanti kita kita coba sama-sama lihat apakah ini memungkinkan. Dan saya yakin juga eh, pembiayaan pendanaan terkait dengan permodalan mungkin nanti mungkin akan disinggung. Saya juga belum tidak tahu materi di dalam. Ada Pak. Ada. Kan kita kerjasama dengan BI Pak. Oh ya, katanya kita kerjasama dengan BI. Dan Jadi Bank Himbara. dan Bank Himbara katanya tambahin. Jadi mungkin nanti di pelatihan itu ada Pak terkait dengan hal-hal terkait khusus terkait pendanaan. Jadi silakan ikuti saja pelatihan kami itu tanggal berapa? Coba tolong cek. Tanggal 2 kalau nggak salah ya. Sih ada Pak. Yang pas dengan produk beliau ini dicek dulu. Benar, tanggal 2. Coba nanti lihat aja di bahannya ya. Rekan-rekan ya terkait dengan tadi materi pelatihan ini yang agregator. Ini Coba, Pak, lebih ke strategi komersial produk olahan. nanti dilihat saja jadwalnya yang kira-kira
cocok dengan substansinya, tapi menurut saya harapannya nanti di pelatihan tersebut bisa menjawab lah yang tadi yang menjadi pertanyaan dari Pak Muhammad Aziz seperti itu. Mungkin sementara itu, Bu Siska. Ya, baik Bapak. Terima kasih. Nah, begitu ya. Jadi belum tentu yang ada akses dan ada modal tuh belum tentu punya keinginan seperti itu ya. Nah, ini dari Mas Muhammad Aziz nanti bisa untuk mengikuti pelatihan untuk tahu bagaimana cara memulainya seperti itu. Nanti untuk semua pelatihan bisa diakses di kemendag.ag/linktree kampuspreneur seperti itu. Terima kasih Bapak Ari Hadi Nugraha selaku Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan atas materi yang disampaikan. Dan demikian rangkaian kegiatan sosialisasi program pelatihan Kampuspreneur menjadi wirausaha muda berorientasi ekspor pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias. Nah, semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan menjadi langkah awal lahirnya wirausaha muda Indonesia yang inovatif, tangguh, dan mampu bersaing di ranah pasar global seperti itu. Saya Siska Fitri Anggraheni selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu kegiatan. Akhir kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kesempatan. Waalaikumsalam.